Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya Nurjana Sahatical udah bersama Bunda Fitri akan mengulik sedikit mengenai tentang desa binaan, khususnya di desa Penentungan ya Bun. Iya. Di desa Penentungan. Baik Bun, izin saya di sini akan menanyakan beberapa hal ya yang nanti akan kita diskusikan bersama. Mulai dari pertanyaan pertama, sejak kapan didirikannya desa binaan atau kapan dijuluki desa binaan Penentungan ini Bun? Awal mulanya mungkin ya, Iya. kalau saya cerita sedikit awal mula pendirian perpustakaan Penentungan ini sebenarnya awalnya itu cuman apa ya dia ya, Taman Pendidikan Al-Quran untuk kegiatan kajian Al-Quran itu mulai berdiri pada tahun 2009. Ya 2009 lah. Cuman untuk anak-anak sekitar aja sebenarnya awal mulanya itu. Habis itu 2022 Yayasan Rumah kita ikut ini kolaborasi dengan TPA membuat sebuah pojok baca yang ada, kan pertama kan di yayasan tuh banyak buku kan, terus yayasan buka klinik, jadi bukunya dilimpahkan ke Bunda semua. Nah pada saat itu cuman pojok baca kecil-kecilan dia ada di atas itu udah ada gedung ini, pertamanya kan ada gedung ini. Nah habis itu pada udah ini kan itu maksudnya bidang apa ya, kalau Bunda bilang itu bidang kegiatan ekonomi itu udah ada, kayak batik udah ada, itu udah berjalan duluan. Nah, pada tahun 2023 kan banyak kegiatan di sini. Nah datang orang Arpus, Bun mau ikut ini nggak, apa ada program nih dari Perpusnas, namanya program transformasi perusahaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS lebih terkenalnya. Boleh ikut. Kalau nggak salah waktu itu ada 5 desa yang ikut ya, Binda, Suku Salam Timur, Suku Salam Barat, Penanggalan, ada satu lagi lupa Bunda. Cuman yang lolos 3, termasuk Penuntungan lolos, alhamdulillah lolos kan. Nah semenjak saat itulah bergabung dengan Perpusnas, dan sejak saat itu datang bantuan kan, banyak buku. Pas tahun 2023 itulah banyak bantuan, alhamdulillah. Dapat bantuan 1000 buku, terus dapat PC 3, dapat TV, dapat kalau itu hadiah tuh, kalau buku TV baca itu bukan. Itu ada cuman 2 mungkin yang ada di Aceh itu, karena itu hasil dari laporan Bunda bagus, akhirnya dapat hadiah buku TV baca itu. Pada tahun 2023 juga ya? Itu tahun 2024. 2024 setelah berjalan itu. Terus itu mungkin sekilas. Sejak kapannya. Kemudian yang melatar belakangnya tadi kan ada Isa lihat Bunda bilang sebelumnya itu sebelum bergabung dengan yayasan dan lainnya batik udah berjalan nih. Nah itu Bunda sendiri yang gagas atau bagaimana latar belakangnya sehingga itu udah ada gitu Bun, motivasi Bunda gitu lah. Itu awal mulanya kan apa ya, Dr. Isdi itu Dr. Isdianti dari pihak yayasan itu menggagas sebuah pelatihan batik tulis, karena dulu ada yang tinggal di tempat ibu ini orang Jogja ya. Nah habis itu rupanya ada pelatihnya orang sini juga, anak kuliah di Medan, apa kampusnya lupa juga, Kak Nina namanya, Dian Agustina. Dia pelatihnya, dia pelatih. Habis itu udah yang dilatih ada berapa kelompok kemarin tuh, kelompok dari Penuntungan, kelompok dari SMA diundang memang. Anak SMA pun banyak kalau pas ikut pelatihan sama Bunda itu banyak. Cuman yang berjalan cuman kelompok kami. Akhirnya pulang di sini masih berlanjut buat meeting itu jatuh bangun memang ya waktu proses itu kan. Terus pada tahun ya udahlah itu udah, cuman belum besar kali lah, masih belajar untuk dicoba. Terus pada tahun 2020 itu 2022 ya, 2023 mulai bangkit. Karena udah ada program ini juga kan, TPBIS ini udah mulai bangkit pelan-pelan batik itu. Alhamdulillah sekarang udah diakuisisi sama dinas. Jadilah binaan provinsi sama binaan Dekranas Kota Suku Salam untuk dijadikan binaan provinsi Aceh dalam bidang batik ya, UMKM. Beda lagi kalau orang itu memang khusus ke bidang UMKM-nya. Kalau Bunda bergerak di semua bidang. Perpustakaan itu melingkup dia ya udah semua kegiatan, ada UMKM, literasinya, semualah.
Berarti yang menggagas dan mendirikan itu Bunda sendirilah dengan beberapa bidangnya tuh Bunda. Awal mula cuman perpustakaan itu ya Bunda. Awal mula pengajian Bunda sendiri yang menggagaskan. Terus nah 2023 itu 2022 gabung sama yayasan kan, kolaborasi sama yayasan. Itu udah termasuk beberapa bidang ya kan, literasi, masuk kode baca, batik, membuat kue. Habis itu ada juga membuat asinan. Tapi itu masuk semua ke perpus tadi. Yang membuat asinan juga udah ada ini video dampak dari Perpusnas. Menang lagi lomba Bunda kan. Nah, itu orang Perpusnas buat lagi video dampak. Ada videonya kalau diklik di ini YouTube. Di YouTube yang pernah ya, itu. Bayangkan juga. Itu. Nah, kemudian proses pendiriannya, Bu, masuk di pertanyaan di sini, berkas-berkas apa yang bisa, sehingga ini kan udah termasuk legal ya, dalam artian udah terdaftar ke provinsi. Nah, berkas-berkas apa yang membuat yang harus disiapkan lah seperti itu yang dikirimkan ke pusat? Banyak ya, pertama-tama itu mungkin. Pertama itu mungkin SK yang pertama, SK dari kepala desa harus kita buat dulu. Kalau kita ini resmi lah, biar resmi kan kayak gitu. Banyak itu. Habis itu kita harus punya kegiatan dulu kalau mau gabung sama Perpusnas. Kegiatan apa? Misalnya kayak kita ada batik, ada pengajian anak-anak, diselingi sama membaca. Itu yang diutamakan, baca. Nanti ada membaca nyaring, read alone, habis itu apalagi gerakan membaca 30 menit. Habis itu baca aksi diskusi yang ada di sini itu yang diceritakan kan. Baru itu kan dokumen semua itu, foto sama udah. Makanya HP penuh dengan satu kegiatan 3 foto, satu kegiatan 3 foto gitu terus. Nah itu nanti nggak boleh hilang. Itu untuk kalau kita mau bergabung sama itu yang laporan yang dikirim. Kalau misalnya berkas ini ya NPP, nomor pokok perusahaan, itu juga harus ada kalau mau buat perusahaan baru. Nah, kalau udah jadi kayak gini, udah bagus kayak ini, ada lagi akred namanya. Itu lebih ribet lagi, akred perusahaan. Alhamdulillah kami juga ada akred B kemarin kan. Dari semua proses itu, apa tujuan sebenarnya, Bun? Tujuan dibuat ini semua? Walaupun pasti kita tahu ya teman-teman, tujuan dari Desa Binaan ini apa, cuman dari pribadi Bunda sendiri nih, dari awal gitu. Dari awal mungkin Bunda suka dengan buku namanya kan. Pertama di rumah itu ada rak buku Bunda, rak buku kecil-kecilan. Habis itu anak-anak Bunda suka baca buku, pertamanya suka baca buku. Habis itu Bunda koleksi dikit-dikit. Habis itu udah kok rasanya kok untuk sendiri gitu kan. Anak-anak banyak di rumah, kenapa nggak Bunda keluarkan gabung sama buku itu pasti. Nah intinya dari itu semua mungkin untuk anak-anak ini biar lebih bisa berkembang, walaupun kita tinggal di desa tapi kita punya jendela dunia dengan buku itu sih tujuan Bunda, biar anak-anak bisa membaca, bisa literasi ya. Terus masyarakat juga bisa berkembang dengan contohnya hadirnya batik, jadi perekonomian berapa ibu-ibu ini kan terbantu. Habis itu bisa seperti apalagi tadi batik, habis itu buat kue, buat asinan. Nah itu juga kan menghasilkan perekonomian ibu-ibu, bukan cuma datang ke sini menggosip ya kan. Ada manfaatnya lah apa yang di ini. Nah setelah berjalannya sampai 2026 sekarang nih Bun, bidang apa yang menjadi fokus utama sekarang selain TPA tetap berjalan dengan yang lainnya juga batik, yang menjadi fokus utama untuk saat ini apa tuh Bun? Sebenarnya semua ya. Semua udah rasa semua mau digerakkan, cuman tergantung apa dia ya. Kemampuan Bunda juga ya, kalau sendiri kan alhamdulillah, cuman banyak juga sih anak-anak yang guru-guru ngaji di sini mau mau membantu, relawan semua lah. Ada juga dari yayasan. Kalau misalnya Bunda lomba-lomba itu nggak ada Bunda yang ngurus berkas tuh, dari yayasan, mitra yayasan semua itu yang ngurus. Jadi Bunda udah ada ininya, berkas ada semua, tinggal orang itu gini Bunda. Nah itu yang berkas sama Bunda ikut lomba Bun, ayo itu aja. Kemudian
yang menjadi sasaran pembinaan tadi kan ada anak-anak juga ya Bun, ada juga orang dewasa gitu, ibu-ibu gitu UMKM. Itu cara merekrutnya itu sebenarnya gimana Bun? Atau ada kesadaran sendiri dari masyarakatnya atau bagaimana? Tidak sih. Sebenarnya awal mula kita kan harus membangun apa dulu ya itu ya, kepercayaan masyarakat untuk kita. Bunda itu ngajar dari 2009 tuh nggak pernah mengikuti SPP spesial pengembangan masyarakat. Sampai tahun 2022, 23 lah, 22 udah pertama di rumah kecil-kecilan tuh ngajinya kan, nggak pernah sampai 60, 40 gitu-gitu aja lah ininya, karena kan muat rumah. Habis itu ada teman Bunda mau bangun aula ini, dengan adanya aula ini alhamdulillah udah tambah besar. Terus Bunda rekrut guru ngaji kan, rekrut, cerita sedikit ini untuk mungkin untuk pengalaman kalian semua juga nanti apa ya, kuncinya ikhlas dulu dia, baru dapat nanti semua apa yang kita inginkan. Itu kuncinya. Apa udah jadi aula ini, jadi Bunda rekrut guru ngaji. Nah guru ngaji ini kan nggak mungkin nggak Bunda bayar ya kan, nggak mungkin nggak Bunda bayar. Terus dari situlah kumpulkan wali murid, gimana ini kita ini udah akhirnya musyawarah sama wali murid, adalah SPP di TPA ini 15.000 sebulan. Alhamdulillah. Dan dari itulah Bunda, walaupun cukup nggak cukup Bunda putar lah kan. Nah itulah mungkin kuncinya, harus ikhlas dulu baru orang percaya sama kita. Kalau kita nggak ikhlas, maksudnya orang nggak percaya sama kita, gimana kita mau berbuat? Jadi kalau sekarang ini apapun yang Bunda bilang, masyarakat oke, ayo gitu kan. Habis itu yang dilihat pun sama pemerintah juga itu. Sama pemerintah pertamanya nggak ada yang percaya sama Bunda, nggak ada. Misalnya mau minta bantuan kita, ini tuh kayak cerita teman-teman dari daerah lain kan, gimana kita mau gerak ini nggak ada dana, jangan pikirkan dana dulu, gerak dulu. Kalau kita udah bergerak, kalau kita udah nampak hasilnya, bukan kita yang cari orang pemerintah yang cari kita. Karena kita yang dicari orang itu, nggak usah repot-repot kali, kita udah tahu. Itu dia kuncinya ikhlas. Nggak bawa logo Kemenak tapi ya, ikhlas beramal gitu ya Bun. Ikhlas beramal. Ya berarti setelah ada kepercayaan itu, masyarakat sendiri yang melirik gitu ya Bun, dan termotivasi pengen apalagi nih Bun yang bisa kita ulik gitu ya. Bun. Jadi kemudian setelah berjalannya beberapa tahun ya Bun, alhamdulillah selalu membesar tinggi, alhamdulillah semoga selanjutnya seperti itu. Evaluasi yang dilakukan Bunda sendiri untuk tetap mempertahankan desa BHN ini seperti apa Bun? Evaluasinya mungkin ya seperti kalau batik memang udah ada jadi binaan provinsi kan, jadi tiap tahun itu ada turun provinsi. Perpus juga 2 tahun kan turun lagi, jadi ya udah harus ini lagi, memang harus dibina lagi, dievaluasi lagi. Kalau misalnya untuk keuangan, Bunda rasa apa ya, karena masing-masing kelompok udah dilatih juga keuangan orang itu, jadi Bunda nggak perlu lagi misalnya ini kalian orang itu Bun gini mesin kita, kalau misalnya kelompok menjahit ya, menjahit putri kan ada juga Bun mesin kita jahit, udah orang itu bisa ngolah sendiri dari hasil apa penjualan itu. Berarti juga gitu, jadi evaluasinya paling Bunda cuman sekarang udah enak, udah berapa tahun ya, tinggal kontrol aja sih kalau sama Bunda, tapi alhamdulillah masih berjalan. Bunda tetap ikut misalnya kelompok jahit Bunda nggak ikut, tapi kelompok batik Bunda ikut di dalamnya. Semua proses Bunda yang koordinatornya, semua proses kelompok-kelompok ini masih Bunda yang pegang. Jadi laporannya orang itu ya udah kayak teman, maksudnya nggak kita menggurui orang itu, enggak. Jadi ini laporannya Bun. Iya, keuangannya gini Bun. Udah dilatih juga orang itu pembukuan keuangannya, jadi udah enak. Habis itu masyarakatnya Bunda rasa juga ada kelebihannya di desa ini. Karena memang gali lah potensi mereka dengan adanya ini. Iya, maksudnya masyarakatnya nggak ada yang neko-neko, diajak kumpul ayo gitu, nggak susah kali. Alhamdulillah lah. Iya. Jadi memudahkanlah alhamdulillah evaluasinya. Kemudian yang terakhir teman-teman, dari sekian banyak cerita dari Bunda gitu ya, saran dan pesan nih untuk desa-desa yang lainnya yang belum ada desa binaan mungkin Bun, biar bisa menggagas seperti itu. Sarannya apa sih? Itu semua tergantung pada pribadi masing-masing ya kan, mungkin kan. Kuncinya kalau saya bilang itu bekerjalah dulu, baru nanti akan ada hasilnya.
Ikhlaslah dulu beramal, baru nanti akan nampak hasilnya. Kalau kita mengharap dana, nggak akan dapat. Kalau misalnya kita mengharap dari orang, nggak akan. Kuncinya dari hati kita lu sendiri masing-masing. Balik lagi ke diri kita, ya, diri Bu. kita Karena masing-masing. ini- Iya, karena ini memang proyek-proyek amal semua. Jadi kita nggak bisa bergerak kalau mengharap dana dari sini dan dana nggak bisa. Ininya terus bergerak, Iya. jangan diam. Iya. Apalagi kalau kita punya potensi gitu ya, Iya. Bun. Oke, mungkin terima kasih, Bun. Nanti izin kita merecord lainnya, teman-teman. Kita akan lihat seputar desa TPA ini. Dan terima kasih juga Bunda Fitri yang udah bersedia diwawancarai. Cukup sekian, teman-teman, hasil dari wawancara kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.